ada hubungan antara tingkat pengetahuan remaja putri tentang anemia dengan kejadian anemia itu sendiri. Judul ini bersifat deskriptif analitik karena mencerminkan adanya dua variabel yang akan dianalisis keterkaitannya. Pemilihan judul ini relevan dengan isu kesehatan masyarakat saat ini, khususnya masalah anemia di kalangan remaja putri. Remaja putri merupakan kelompok rentan terhadap anemia akibat menstruasi yang rutin setiap bulan dan kebutuhan zat besi yang meningkatkan selama masa pertumbuhan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui apakah peningkatan pengetahuan mereka dapat berdampak langsung terhadap pencegahan anemia. Selanjutnya, jumlah variabel. Artikel ini menggambarkan dua variabel utama. Variabel pertama adalah pengetahuan tentang anemia yang berperan sebagai variabel independen. Sedangkan variabel kedua adalah kejadian anemia yang berperan sebagai variabel dependen. Variabel independen pengetahuan tentang anemia yaitu seberapa banyak informasi yang dimiliki siswa mengenai anemia, seperti penyebab, gejala, pencegahan, dan dampaknya, diukur dengan kuesioner berisi 27 pertanyaan. Selanjutnya, variabel dependen. Kejadian anemia yaitu status anemia pada siswi yang ditentukan berdasarkan kadar hemoglobin menggunakan alat hemokroma kategori tidak anemia, anemia ringan, sedang, dan berat. Selanjutnya ada variabel independen dalam artikel ini adalah tingkat pengetahuan remaja putri mengenai anemia. Pengetahuan diukur berdasarkan hasil kuesioner yang terdiri dari 27 butir pertanyaan. Variabel dependen adalah kejadian anemia yang diukur menggunakan alat pengukur hemoglobin. Kejadian anemia dibagi menjadi beberapa kategori: tidak anemia, anemia ringan, anemia sedang, dan anemia berat. Selanjutnya GAP. GAP dalam artikel ini terletak pada kenyataan bahwa meskipun remaja telah mendapatkan pendidikan kesehatan mengenai anemia, kejadian anemia masih tetap tinggi. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah pengetahuan saja cukup untuk mencegah anemia? Belum banyak penelitian yang dilakukan secara spesifik di lingkungan sekolah, terutama di SMA Negeri 1 Boden, yang meneliti hubungan antara pengetahuan dan kejadian anemia. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi untuk mengisi celah pengetahuan ilmiah ini terkait efektivitas edukasi terhadap pencegahan anemia di kalangan remaja. Selanjutnya, desain penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan analitik non-eksperimental. Desain ini yang digunakan adalah cross-sectional, yaitu pengumpulan data dilakukan pada satu waktu tertentu tanpa adanya pelaku atau intervensi kepada subjek. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi hubungan antara dua variabel tanpa mencari sebab dan akibat. Selanjutnya, alat penelitian. Penelitian ini menggunakan dua alat utama. Alat pertama adalah kuesioner tentang pengetahuan anemia yang berjumlah 27 butir. Alat kedua adalah alat pengukur hemoglobin, hemokroma, yang digunakan untuk mengetahui kadar hemoglobin responden sehingga dapat dikategorikan apakah responden mengalami anemia atau tidak. Selanjutnya, sampel dalam penelitian ini adalah siswi kelas 10 dan kelas 11 di SMA Negeri 1 Boden yang telah mengalami menstruasi dan hadir saat pengambilan data dilakukan. Kriteria inklusi sangat diperhatikan untuk memastikan data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, besar sampel. Jumlah total sampel dalam penelitian ini adalah 81 orang responden. Penelitian sampel dilakukan menggunakan dua teknik, yaitu purposive sampling dan probability sampling.
dengan pertimbangan bahwa hanya siswi yang telah menstruasi dan hadir di sekolah pada waktu penelitian yang diikut sertakan dalam pengambilan data. Selanjutnya ada skala ukur. Variabel pengetahuan tentang anemia diukur dengan menggunakan skala kategori, yaitu dibagi menjadi 3 tingkat, baik cukup, dan kurang. Sedangkan variabel kejadian anemia juga berskala kategori, yaitu diklasifikasikan menjadi 3 anemia: anemia ringan, anemia sedang, dan anemia berat. Dengan demikian, analisis hubungan unireversibel dilakukan terhadap 2 data berskala ordinal. Selanjutnya ada statistik univariat dan bivariat. Statistik univariat dan bivariat. Dalam analisis univariat, peneliti menggambarkan karakteristik responden seperti usia minus, pendidikan orang tua, pekerja orang tua, kebiasaan sarapan, dan kebiasaan konsumsi junk food. Hasil univariat menunjukkan bahwa sebagian besar responden berusia 16 tahun sudah mendapatkan pendidikan tentang anemia, memiliki kebiasaan sarapan pagi, dan jarang mengonsumsi junk food. Untuk analisis bivariat, penelitian menggunakan uji statistik SOMS. Hasil uji menunjukkan nilai p-value 0,779 karena nilai P lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara tingkat pengetahuan tentang anemia dengan kejadian anemia pada siswi SMA Negeri 1 Gorden. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.